Pangeran kaya baru saja pulang ke negara ini, namun langsung dikejar oleh seorang wanita yang sangat percaya diri. Pangeran yang tidak suka dengan hal itu langsung mempercepat kendaraannya untuk mengejar. Tapi dia tidak menyangka akan melihat sesuatu yang menarik. Wanita itu seperti anjing yang setia, memberikan sarapan kepada pacarnya yang belum menikah. Namun, pacarnya itu melemparkan makanan itu dengan kasar dan mengatakan bahwa wanita yang terus-menerus naik motor rusak tidak layak menjadi putri bangsawan. Dia jauh lebih baik dibandingkan wanita yang bersikap sopan. Apakah aku begitu buruk? Pacar itu berkata bahwa tidak ada pria yang menyukai wanita yang terlalu keras. Wanita itu sadar bahwa pacarnya hanya ingin mendapatkan bisnis keluarga Lu. Ia hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Setelah memahami semuanya, wanita itu langsung memutuskan hubungan dengan pacarnya. Rupanya, berpacaran bukanlah prioritasnya. Lebih baik fokus pada pekerjaan. Jadi, ia langsung pergi dengan motornya. Tidak tahu bahwa pangeran yang berada di belakangnya mulai tertarik padanya. Di sisi lain, wanita bertemu dengan bawahannya dan memutuskan untuk kembali bekerja. Ternyata, wanita ini adalah hacker terhebat di Tiongkok. Tujuan pertamanya setelah kembali adalah mencuri data rahasia organisasi hitam gunung. Namun, karena terlalu percaya diri, ia terluka parah dan masuk ke dalam sebuah halaman. Pangeran di lantai atas mendengar suara itu dan langsung turun untuk mengecek. Ia menemukan bahwa wanita itu adalah orang yang menyalipnya tadi. Sepertinya mereka memiliki nasib yang tak terduga. Ia langsung membawa wanita itu ke lantai atas. Saat ingin menyembuhkan lukanya, wanita itu salah mengira bahwa ia adalah penjahat dan memberinya tamparan. Karena itu, wanita itu akhirnya tenang. Pangeran mulai menyembuhkan lukanya. Untungnya, peluru tidak mengenai bagian vital. Tak lama kemudian, pangeran berhasil mengeluarkan peluru itu. Keesokan harinya, pangeran berusaha keras untuk membawa pakaian ganti untuk wanita itu. Ketika kembali ke rumah, ia menemukan bahwa wanita itu sudah kabur. Hanya meninggalkan selembar surat terima kasih. Pangeran marah dan mengucapkan kata-kata kasar. Saat itu juga, wanita kembali ke rumah Lu. Ia melihat pacarnya yang menunggu. Dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya, pacarnya berlutut dan memohon untuk menikahinya. Wanita itu tahu bahwa semua tindakan pacarnya hanya untuk mendapatkan bisnis keluarga Lu agar bisa mendapatkan warisan keluarga Lin. Ia tidak ingin menikah tanpa cinta. Pacar itu mengira bahwa wanita itu marah karena hari sebelumnya. Ia berjanji tidak akan lagi berhubungan dengan kekasihnya. Ia berharap wanita itu memberinya kesempatan lagi. Bagaimana mungkin rasa sayang yang terlambat bisa membuatnya merasa senang? Wanita itu langsung melepas cincinnya dan melemparkannya ke pacarnya. Malam itu, wanita menerima tugas baru. Ia harus menemukan bom di Hotel Jinhui untuk memastikan keselamatan tamu. Meski mencari seluruh ruangan pesta, ia tidak menemukan bom. Saat itu, pacarnya menemukannya. Ia mengira wanita datang untuk kembali bersama. Maka, ia menarik wanita ke tengah ruangan pesta dan mengumumkan bahwa mereka akan menikah besok. Wanita itu tidak punya waktu untuk berdebat dengan pacarnya. Menemukan bom adalah prioritas utama. Saat itu, wanita melihat pangeran di kejauhan. Mengingat informasi dari bawahan, ia mengira pangeran adalah mata-mata. Maka, ia berpura-pura sakit perut dan berhasil lepas dari pacarnya. Lalu, ia langsung menarik pangeran. Pangeran tidak menyangka bahwa ia baru saja menyelamatkan hidup wanita itu, tapi wanita itu langsung mengacungkan pisunya. Namun, wanita itu berkata bahwa ia harus berterima kasih atas pertolongan pangeran. Ia bisa membuat pangeran mati dengan lebih nyaman. Akhirnya, pangeran mengakui bahwa ia bukan mata-mata. Ia datang untuk wanita itu. Wanita itu terkejut. Saat itu, seseorang mendekati mereka. Wanita segera menyembunyikan pisunya. Tapi pangeran langsung memeluknya dan menciumnya. Pangeran tertawa. Dalam 2 hari, ia dipukul 2 kali oleh wanita itu. Tapi wanita itu tidak peduli apa pikiran pangeran. Ia memperingatkan pangeran agar tidak mengganggunya. Waktu sangat mepet. Menemukan bom adalah prioritas utama. Pangeran berkata santai bahwa ia adalah ahli meledakan bom. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah ini.